Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali aktivitas di pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami rindu untuk membaca, mendengar firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti, merenungkan, dan terlebih melakukan kehendak-Mu dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagian pembacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025 adalah Tuhan Allah kita besar, kuat dan dahsyat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Musa sebagai pemimpin dari generasi pertama Eksodus menegaskan kepada bangsa Israel tentang Tuhan Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, agar ketika mereka berada di tanah perjanjian, mereka harus tetap mengabdi kepadanya dan tidak akan berpaling daripadanya. Dan bangsa Israel harus taat pada Tuhan Allah dengan peraturan dan hukum-hukumnya, karena Dia sebagai pusat kehidupan mereka. Sebab Tuhan Allah dalam segala kebesaran dan kuasa-Nya tidak sebanding dengan kuasa Allah dari bangsa-bangsa lain. Penegasan Musa tentang Tuhan Allah Israel bertujuan mengingatkan orang Israel agar tidak terpengaruh oleh Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan Allah Israel berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain karena Ia lebih berkuasa. Ia lebih besar, kuat, dan dahsyat dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Singkatnya, orang Israel diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Allah yang dalam kuasa dan kedaulatannya memilih untuk mengasihi mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi orang percaya saat ini, materi dan kekuasaan sepertinya mendominasi kehidupan, bahkan cenderung dijadikan sebagai pusat kehidupan dan menggeser posisi Tuhan Allah. Persekutuan gereja dan keluarga sebagai umatnya sepertinya telah dirasuki oleh pandangan dan semangat materialisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Kebutuhan diri akan materi telah melahirkan persaingan di antara sesama, retaknya komunikasi dalam keluarga, dan terkikisnya tanggung jawab keluarga dalam mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan Allah yang menyelamatkan itu. Juga semakin memudar keteladanan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman di hari ini mau mengingatkan kita, baik secara pribadi maupun keluarga, bahwa posisi Tuhan Allah dalam kehidupan kita tidak dapat dibandingkan dengan kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini.
termasuk kekayaan dan jabatan atau kekuasaan. Karena Tuhan Allah yang kita imani besar dan berkuasa atas segala-galanya. Kerja dan memiliki kekayaan, jabatan, serta kekuasaan bukanlah dosa. Akan tetapi jangan karena semuanya itu membuat kita melupakan Tuhan Allah dan melalaikan tanggung jawab untuk taat dan setia kepadanya. Semoga Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang berkuasa atas dunia dan segala isinya, ampunilah kami jika demi pekerjaan, kekayaan, jabatan, dan kekuasaan kami melupakan Engkau dan mengabaikan tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu. Tolong kuatkan kami Tuhan, kuatkan iman kami, agar kami tidak terpengaruh oleh semarak dan gemerlapnya kuasa dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.